Ada dua orang pria, keduanya menderita sakit keras, sedang dirawat di sebuah kamar rumah sakit. Seorang di antaranya menderita suatu penyakit yang mengharuskannya duduk di tempat tidur selama 1 jam di setiap sore untuk mengosongkan cairan dari paru-parunya. Kebetulan, tempat tidurnya berada tepat di sisi jendela satu-satunya yang ada di kamar itu. Sedangkan pria yang lain harus berbaring lurus di atas punggungnya. Setiap hari mereka saling bercakap-cakap selama berjam-jam. Mereka membicarakan istri dan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi selama liburan. Setiap sore, ketika pria yang tempat tidurnya berada dekat jendela diperbolehkan untuk duduk, ia menceritakan apa yang terlihat di luar jendela kepada rekan sekamarnya. Katanya, di luar jendela ada sebuah taman dengan kolam yang indah sekali. Angsa-angsa berenang dan anak-anak bermain dengan perahu mainan. Beberapa pasangan berjalan bergandengan tangan di tengah taman yang dipenuhi dengan berbagai macam bunga beraneka warna-warni. Sebuah pohon tua besar menghiasi taman itu. Jauh di atas sana terlihat kaki langit kota yang mempesona. Sungguh indah. Pria pertama itu menceritakan keadaan di luar jendela dengan sangat rinci. Sedangkan pria yang lain berbaring memejamkan matanya, membayangkan semua keindahan pemandangan itu. Perasaannya menjadi lebih tenang dan menjalani kesehariannya di rumah sakit itu. Semangat hidupnya menjadi lebih kuat, percaya dirinya bertambah. Pada suatu sore yang lain, pria yang duduk dekat jendela menceritakan tentang parade karnaval yang sedang melintas. Meski pria yang kedua tidak dapat mendengar suara parade itu, namun ia dapat melihatnya melalui semangat dan keceriaan pria pertama yang menggambarkan semua itu dengan kata-kata yang indah. Begitulah seterusnya dari hari ke hari, 1 minggu pun berlalu. Suatu pagi, perawat datang membawa sebaskom air hangat untuk mandi. Ia mendapati ternyata pria yang berbaring dekat jendela itu telah meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Perawat itu menjadi sedih. Pria optimis dan positif ini telah kembali. Lalu memanggil perawat lain untuk memindahkannya ke ruang jenazah. Kemudian pria yang kedua meminta pada perawat agar ia bisa dipindahkan ke tempat tidur dekat jendela itu. Perawat itu menuruti semua kemauannya dengan senang hati, mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika semuanya selesai, ia meninggalkan pria tadi seorang diri dalam kamar. Dengan perlahan dan kesakitan, pria ini memaksakan dirinya untuk bangun. Ia ingin sekali melihat keindahan dunia luar melalui jendela itu. Betapa senangnya, akhirnya ia bisa melihat sendiri dan menikmati semua keindahan itu. Hatinya tegang. Perlahan, ia menjengukkan kepalanya ke jendela di samping tempat tidurnya. Apa yang dilihatnya? Ternyata jendela itu menghadap ke sebuah tembok kosong. Ia berseru memanggil perawat dan menanyakan apa yang membuat teman pria yang sudah wafat tadi bercerita seolah-olah melihat semua pemandangan yang luar biasa indah di balik jendela itu. Perawat itu menjawab bahwa sesungguhnya pria tadi adalah seorang yang buta, bahkan tidak bisa melihat tembok sekalipun. Wayne Dyer, seorang inspirator dunia, pernah berkata, "Ubah cara Anda melihat sesuatu, dan sesuatu yang Anda lihat pun akan berubah." Ketika kita mengubah cara kita melihat dunia, maka dunia yang kita lihat pun berubah. Ketika kita mengubah cara melihat kehidupan, maka kehidupan yang kita jalani pun ikut berubah. Ketika seseorang memandang kehidupan ini sebagai musibah, maka musibah terus menjadi bagian hidupnya. Ada saja orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang datang dalam hidupnya menjadikan keyakinannya bahwa kehidupan adalah musibah sebagai sebuah kenyataan. Ketika seseorang memandang kehidupan ini sebagai sebuah kebahagiaan, maka akan selalu ada jalan dan cara baginya untuk menikmati hidupnya sebagai sebuah kebahagiaan. Saya pernah membaca sebuah kutipan, "Hidupmu tergantung perasaan kamu. Dari lensa manakah kita melihat kehidupan ini akan menentukan kehidupan yang kita alami. Jika kita melihat kehidupan sebagai tragedi, maka hidup kita akan selalu tragis. Jika kita mengubahnya bahwa kehidupan adalah sebuah anugerah, maka akan selalu tersedia berlimpah kebaikan sebagai anugerah." Dengan memahami ini, berarti kita sadar bahwa kitalah yang memegang kendali atas hidup kita. Jadi kehidupan kita ini seperti sebuah ramalan yang kita ciptakan sendiri.
Nasihat yang saya pegang bertahun-tahun mengatakan demikian. Keajaiban adalah milik mereka yang mempercayai bahwa hidup ini adalah keajaiban. Segala hal adalah keajaiban dan dirinya sendiri adalah keajaiban. Sejak hari itu, sejak saya mengubah cara saya memandang kehidupan sebagai sebuah keajaiban, sejak itulah keajaiban menjadi keseharian hidup saya. Sahabat, ambil sebuah buku, tuliskan kehidupan seperti apa yang Anda ingin alami, dunia seperti apa yang Anda ingin tinggali. Tuliskan semuanya. Hidup saya indah, hidup saya berlimpah kebaikan, hidup saya hebat dan mengagumkan, hidup saya dikelilingi dengan cinta tulus, hidup saya berlimpah uang dan kekayaan, hidup saya bermanfaat sebesar-besarnya, hidup saya penuh keajaiban, hidup saya selalu beruntung. Terus tambahkan sesuai yang Anda ingin alami. Perkatakan terus-menerus seperti sebuah benih yang Anda tanamkan ke dalam dirimu. Visualisasikan semua ini telah terjadi secara nyata. Rasakan semua sensasi pengalaman ini. Yakinlah bahwa sudah terjadi. Percayalah, apa yang Anda tuliskan, perkatakan, visualisasikan, rasakan, dan yakini dengan segala cara dan waktunya segera menjadi bagian hidup Anda.